Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu cahaya matahari menyusup lembut melalui tirai jendela kamar sederhana berwarna krem. Rini terbangun lebih awal seperti biasanya. Jam dinding di ruang tamu baru menunjukkan pukul 5. Tapi rutinitasnya memang selalu dimulai sejak waktu itu. Udara masih dingin, embun menempel di kaca jendela, dan suasana rumahnya yang berukuran sedang itu begitu tenang. Ia bangkit perlahan, menyingkap selimut tipis, lalu melangkah dengan hati-hati agar tidak membangunkan Jaka yang masih terlelap di sisi ranjang. Rini tersenyum kecil saat menatap wajah suaminya. Ada rasa hangat mengalir setiap kali ia melihat Jaka tidur dengan tenang. Suami yang ia nikahi 5 tahun lalu itu masih terlihat sama seperti pertama kali mereka bertemu. Berwajah teduh, tubuh tegap, dan memiliki aura tanggung jawab yang membuat Rini yakin untuk menyerahkan hidupnya. Meski kini Jaka lebih sibuk dengan pekerjaannya, di mata Rini, ia tetap pria yang ia cintai. Langkah Rini membawanya ke dapur. Ia menyalakan kompor, meletakkan panci kecil berisi air untuk membuat teh, lalu mulai menyiapkan sarapan. Nasi sudah ditanak sejak malam, hanya perlu menghangatkannya kembali. Ia menyiapkan lauk sederhana, telur dadar, sambal terasi, dan sayur bening bayam. Baginya, bukan kemewahan menu yang penting, melainkan rasa nyaman ketika Jaka bisa berangkat kerja dengan perut kenyang. Di sela kesibukan itu, Rini menyalakan radio kecil di dapur. Lagu lawas mengalun pelan, menambah semangatnya. Tangannya cekatan mengiris bawang, menumis bumbu, sambil sesekali memikirkan rencana harian, membersihkan rumah, menata cucian, lalu mungkin menyirami bunga di halaman depan. Rutinitas sederhana yang ia jalani dengan penuh ketulusan. Sambil memasak, pikirannya melayang ke masa lalu. Rini mengenang saat ia dan Jaka pertama kali bertemu di sebuah seminar kampus. Jaka waktu itu masih mahasiswa tingkat akhir, sementara Rini baru memulai kuliahnya. Dari obrolan ringan berlanjut ke pertemanan, lalu hubungan yang semakin dekat. Setelah lulus, Jaka langsung bekerja di sebuah perusahaan besar, dan tak lama kemudian melamarnya. Kenangan itu membuat hatinya hangat. Selesai memasak, Rini menata meja makan. Ia menaruh 2 piring, 2 gelas, dan teko kecil berisi teh manis hangat. Semua disiapkan rapi, seolah sedang menyambut tamu penting, padahal hanya untuk mereka berdua. Ia tahu, seringkali Jaka terburu-buru sarapan atau bahkan hanya minum teh. Tetapi kebiasaannya menyiapkan meja dengan penuh cinta tidak pernah hilang. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu kamar terbuka. Jaka muncul dengan rambut sedikit berantakan, mengenakan kaos tipis. Wajahnya masih mengantuk, tapi ada senyum kecil saat melihat istrinya sibuk di ruang makan. "Pagi, Rin," ucap Jaka sambil duduk. "Pagi, Mas. Sarapan dulu, ya." "Aku bikin sayur bening sama telur," jawab Rini sambil menuangkan teh ke gelas. Jaka mengangguk, lalu menghela napas panjang. "Hari ini sepertinya bakal sibuk. Ada rapat besar di kantor. Mungkin aku pulang agak malam." Rini menatapnya dengan lembut. "Iya, Mas. Hati-hati ya di jalan. Jangan lupa makan siang." Obrolan mereka sederhana, tapi bagi Rini, setiap kata terasa berarti. Ia menatap Jaka makan dengan tenang, sesekali tersenyum melihat cara suaminya mengunyah dengan lahap. Walaupun Jaka tidak banyak bicara, Rini merasa cukup hanya dengan bisa menemaninya setiap pagi. Setelah sarapan, Jaka bersiap dengan seragam kerjanya, kemeja biru muda, dasi hitam, celana bahan rapi. Rini membantunya merapikan kerah, lalu menyemprotkan sedikit parfum ke bajunya. Ada kebanggaan tersendiri dalam hatinya setiap kali melihat Jaka rapi dan siap berangkat kerja. "Doakan aku ya, Rin. Biar lancar semua urusannya," kata Jaka sambil meraih tas kerjanya. "Pasti, Mas. Semoga semuanya dimudahkan," jawab Rini dengan tulus. Sebelum keluar rumah, Jaka mencium kening istrinya. Rini menutup pintu perlahan, lalu berdiri sebentar di balik jendela, memperhatikan mobil suaminya yang melaju meninggalkan halaman. Saat itu, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia merasa beruntung memiliki suami pekerja keras seperti Jaka. Hari berjalan seperti biasa. Setelah Jaka pergi, Rini membersihkan meja makan, mencuci piring,
lalu melanjutkan pekerjaan rumah lainnya. Ia menyapu, mengepel, merapikan tempat tidur, dan menjemur pakaian. Setiap sudut rumah ditata rapi. Rini memang tipe wanita yang menyukai kerapian, karena baginya rumah adalah cermin kehidupan rumah tangga. Sekitar pukul 10 pagi, ia duduk di teras depan dengan segelas air putih. Udara mulai hangat, burung-burung berkicau, dan tetangga sebelah rumah menyapa ramah. Rini ikut tersenyum, membalas sapa dengan hangat. Meski rumahnya sederhana, ia merasa damai berada di lingkungan yang penuh keakraban. Waktu berlalu, dan menjelang siang Rini menyiapkan makan siang sederhana untuk dirinya sendiri. Ia makan dengan tenang, meski sebenarnya ada rasa sepi. Duduk sendirian di meja makan terkadang membuatnya merasa hampa. Namun ia selalu mencoba mengalihkan dengan kegiatan lain. Selesai makan, Rini masuk ke kamar dan membuka album foto pernikahannya. Senyum tipis terukir di wajahnya saat melihat potret dirinya bersama Jaka 5 tahun lalu. Mereka terlihat begitu bahagia, penuh harapan akan masa depan. Foto itu selalu mengingatkannya untuk bertahan meski ada rasa kesepian dalam keseharian. Sore menjelang, Rini mulai menyiapkan makan malam. Ia tahu Jaka sering pulang larut, tapi kebiasaannya memasak tetap ia lakukan. Ia membuat sup ayam sederhana, dengan harapan Jaka bisa menikmatinya saat tiba di rumah. Sambil memasak, ia beberapa kali menatap jam, menghitung waktu sejak Jaka berangkat pagi tadi. Ketika malam tiba, rumah terasa hening. Lampu ruang tamu menyala redup. Jam menunjukkan pukul 8, tapi Jaka belum juga pulang. Rini menyalakan televisi untuk mengusir sepi, namun pikirannya tetap pada suaminya. Ia mencoba menghubungi nomor ponsel Jaka, dan setelah beberapa kali panggilan, akhirnya dijawab. Masih di kantor, Rin. Rapatnya panjang sekali. Kamu tidur dulu aja, jangan tungguin aku. Suara Jaka terdengar terburu-buru. Rini menghela napas, berusaha menenangkan hatinya. Iya, Mas. Hati-hati pulangnya. Setelah menutup telepon, ia duduk termenung sejenak. Rasa sepi itu kembali menyeruak, tapi ia menahannya. Ia percaya pada suaminya, percaya bahwa semua kesibukan itu demi masa depan mereka. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika akhirnya terdengar suara mobil di halaman. Rini bergegas membuka pintu, menyambut Jaka yang tampak lelah. Wajahnya kusut, dasinya dilepas, langkahnya berat. Kamu belum tidur? Tanya Jaka sambil tersenyum tipis. Aku nungguin Mas, jawab Rini pelan. Harusnya kamu istirahat. Aku kan sudah bilang jangan tunggu. Rini hanya tersenyum, lalu mengambil tas kerja Jaka dan meletakkannya di meja. Aku bikin sup ayam. Mau aku angetin? Boleh. Perutku belum sempat keisi sejak siang tadi, jawab Jaka. Rini segera memanaskan sup dan menyajikannya di meja makan. Ia duduk menemani Jaka makan, memperhatikan setiap sendok yang masuk ke mulutnya. Ada rasa puas ketika melihat Jaka menghabiskan makanan dengan lahap. Setelah makan, Jaka masuk kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu berbaring di tempat tidur. Rini ikut merebahkan diri di sampingnya. Meski tidak banyak obrolan sebelum tidur, keberadaan Jaka di sisinya cukup membuatnya tenang. Ia menatap langit-langit kamar, lalu menutup mata dengan doa di dalam hati. Semoga rumah tangga mereka selalu diberi kebahagiaan. Hari masih pagi ketika Rini kembali menjalani rutinitasnya. Setelah subuh, ia sudah selesai membereskan tempat tidur, menyiapkan sarapan, dan menyiapkan keperluan Jaka. Setiap kali suaminya berangkat, ia selalu menyempatkan diri berdiri di depan pintu, menatap mobil Jaka hingga hilang di ujung jalan. Ada rasa bangga sekaligus rindu yang selalu muncul, meski baru saja berpisah beberapa menit. Rini kemudian berbalik masuk ke rumah. Ia duduk sejenak di kursi ruang tamu, memandang ruang sederhana yang ditata dengan penuh kerapian. Ruang itu dipenuhi perabotan seadanya. Sofa coklat tua, meja kecil dengan taplak bermotif bunga, dan lemari kaca berisi beberapa cangkir kesayangan. Bukan barang mewah, tetapi baginya, semua itu sudah cukup. Hari-hari Rini memang lebih banyak dihabiskan di rumah. Ia tidak bekerja kantoran sejak menikah, karena Jaka ingin istrinya fokus mengurus rumah tangga. Rini menerima keputusan itu dengan hati lapang. Ia selalu percaya bahwa membangun rumah tangga tidak hanya tentang uang, tapi juga tentang perhatian dan kesetiaan. Meski begitu, kesepian seringkali datang diam-diam.
Saat siang tiba dan rumah terasa sepi, Rini hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak. Untuk mengusir sepi, ia biasanya sibuk dengan kegiatan kecil, menyiram tanaman, menata ulang lemari, atau sekadar mengelap meja yang sudah bersih. Semua dilakukan dengan penuh ketelatenan. Siang itu, setelah membereskan dapur, Rini mengambil sapu lidi dan menuju halaman depan. Deretan bunga mawar dan melati yang ia tanam di pot-pot kecil terlihat segar setelah disiram semalam. Ia menyapu dedaunan kering yang berguguran, lalu menata pot agar lebih rapi. Sesekali ia berhenti, menghela napas panjang sambil memandangi langit biru yang luas. "Rini!" Suara seorang tetangga memanggil. Rini menoleh dan melihat Bu Ratna, tetangga sebelah rumah yang berusia sekitar 40 tahun, melambaikan tangan. Wajahnya ramah, dengan senyum lebar yang sudah biasa dilihat Rini setiap pagi. "Pagi, Bu," jawab Rini sambil tersenyum. "Rajin sekali, tiap pagi nyapu halaman. Bunganya juga tambah cantik," puji Bu Ratna. Rini tersipu. "Ah, biasa saja, Bu. Daripada bengong di rumah, mending nyapu." Mereka berdua tertawa kecil. Percakapan singkat itu membuat suasana hati Rini sedikit hangat. Ia memang jarang keluar rumah, tetapi tetangga sekitar cukup akrab dan sering mengajaknya berbincang. Setelah Bu Ratna pergi, Rini kembali ke dalam rumah. Ia menyalakan televisi, menonton acara pagi sambil melipat pakaian. Tapi pikirannya tak sepenuhnya fokus. Ia teringat Jaka yang pagi tadi berangkat dengan wajah sedikit lelah. Rini selalu khawatir suaminya terlalu keras bekerja. Sekitar pukul 11 siang, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari sahabat lamanya, "Sinta. Rin, kapan kita bisa ketemu? Kangen ngobrol sama kamu." Rini tersenyum kecil. Ia memang sudah lama tidak bertemu Sinta, teman sejak SMA yang kini sudah menikah juga. Dengan cepat ia membalas, "Minggu depan gimana? Kamu yang tentukan tempatnya." Sinta membalas dengan emotikon senyum dan janji akan menghubungi lagi. Pesan singkat itu cukup membuat hati Rini berbunga-bunga. Ia merasa ada yang menemaninya, meski hanya lewat layar ponsel. Siang berganti sore. Setelah makan siang sendirian, Rini mengambil mushaf Al-Quran dari lemari kayu kecil di kamar. Ia membaca beberapa halaman dengan khusyuk, lalu berdoa dalam hati. Membaca doa selalu memberinya ketenangan, seolah semua keresahan di hatinya luruh perlahan. Menjelang sore, Rini duduk di ruang tamu sambil merajut syal dari benang wol biru. Rajutan itu sebenarnya sudah lama ia mulai, tapi jarang selesai karena hanya dikerjakan ketika ada waktu luang. Ia ingin memberikan syal itu untuk Jaka, agar dipakai saat cuaca dingin. Bayangan tentang suaminya memakai syal pemberiannya membuat bibirnya tersenyum sendiri. Malam tiba, rumah kembali sepi. Rini menunggu Jaka pulang, menatap jam dinding berkali-kali. Saat jarum jam sudah menunjukkan pukul 9, barulah suara mobil terdengar di halaman. Rini bergegas membuka pintu, menyambut Jaka yang tampak letih. "Maaf, Rin. Pulang telat lagi. Rapatnya panjang sekali," kata Jaka sambil meletakkan tas kerja. "Tidak apa-apa, Mas. Aku sudah siapin makan malam. Mau aku hangatkan?" "Boleh. Aku lapar sekali." Rini masuk ke dapur, memanaskan makanan, lalu menyajikannya dengan rapi di meja. Ia duduk menemani Jaka makan, meski dirinya sudah makan lebih dulu. Ia hanya ingin memastikan suaminya merasa ditemani. Selesai makan, Jaka menghela napas lega. "Enak sekali, Rin. Kamu memang jago masak." Rini tersenyum. "Asal Mas suka, aku sudah senang." Obrolan mereka sederhana, namun di balik itu, ada perasaan dalam diri Rini yang tak pernah ia ucapkan. Rasa rindu untuk bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Jaka. Setelah Jaka masuk kamar untuk beristirahat, Rini tetap duduk di ruang tamu sebentar. Ia menatap kosong ke arah jendela, mendengarkan suara serangga malam. Dalam kesunyian itu, ia bergumam dalam hati, berharap kesabarannya selalu cukup untuk menjalani hari-hari. Ia percaya bahwa pengorbanan dan kesetiaannya pada suaminya suatu saat akan berbuah manis. Matahari sudah tinggi ketika Rini selesai membereskan rumah pagi itu. Pagi selalu berjalan sama, menyiapkan sarapan, menyiapkan baju kerja Jaka, lalu mengantarnya hingga ke depan pintu. Namun hari ini ada sedikit yang berbeda. Jaka terlihat lebih terburu-buru,
bahkan tidak sempat menghabiskan sarapannya. "Mas, kenapa nggak dihabisin telurnya?" tanya Rini sambil menatap piring yang masih terisi setengah. "Aduh, maaf Rin. Aku harus cepat-cepat berangkat. Ada janji dengan atasan jam 8 tepat. Kalau terlambat bisa gawat," jawab Jaka sembari meraih tas kerjanya. Rini hanya mengangguk, meski dalam hati ada rasa kecewa. Ia sudah bangun lebih pagi untuk menyiapkan semuanya. Tapi Jaka bahkan tidak sempat duduk lama. Namun ia menahan diri, tidak ingin membuat suasana jadi berat. Setelah Jaka pergi, Rini duduk di ruang makan sebentar, menatap piring yang masih terisi. Hatinya menghangat sekaligus hampa. Ia tahu suaminya sibuk, tapi ia juga ingin sekadar merasakan waktu bersama, walau hanya beberapa menit. Hari itu berjalan biasa. Rini sibuk dengan pekerjaan rumah, lalu sore harinya menyiapkan makan malam seperti biasa. Namun jam menunjukkan pukul 8 malam, Jaka belum juga pulang. Biasanya, meski terlambat, ia selalu memberi kabar lewat telepon. Kali ini ponselnya tidak bisa dihubungi. Rini duduk di ruang tamu sambil menggenggam ponsel, menatap layar yang hening. Ia mencoba menghibur diri dengan menyalakan televisi, tapi pikirannya tetap melayang pada Jaka. Saat jarum jam menunjuk pukul 10 malam, barulah suara mobil terdengar di depan rumah. Jaka masuk dengan wajah lelah. "Maaf banget, Rin. Hari ini benar-benar kacau. Ada rapat tambahan mendadak, terus macet panjang di jalan." Rini berusaha tersenyum. "Tidak apa-apa, Mas. Aku sudah siapin makan. Mau aku angetin?" "Besok saja. Aku sudah kenyang tadi di kantor." Jawaban itu menusuk hati Rini. Ia sudah menunggu berjam-jam, menyiapkan makanan dengan penuh cinta, tapi ternyata Jaka sudah makan di luar. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk, lalu membereskan meja makan seorang diri. Hari-hari berikutnya pola itu berulang. Jaka semakin jarang makan di rumah, sering pulang larut malam, bahkan kadang menginap di luar kota dengan alasan rapat atau dinas mendadak. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama, pekerjaan. "Mas sibuk banget belakangan ini, ya?" tanya Rini suatu malam saat Jaka baru pulang. "Iya, Rin. Proyek kantor lagi padat. Kamu jangan khawatir, semua ini demi masa depan kita juga," jawab Jaka sambil membuka laptop di meja. Rini hanya terdiam. Ia ingin percaya sepenuhnya, tapi ada rasa rindu yang tak bisa diungkapkan. Ia rindu menghabiskan waktu bersama, makan bersama, atau sekadar berbincang ringan seperti dulu. Kini, bahkan ketika Jaka ada di rumah, pikirannya tetap terikat pada layar laptop atau telepon genggam. Ada satu malam ketika Rini duduk di ruang tamu dengan sebuah syal rajut yang hampir selesai. Ia ingin memberikannya pada Jaka, berharap bisa melihat suaminya tersenyum bahagia. Namun ketika ia hendak menunjukkannya, Jaka justru sedang asyik menelepon seseorang dengan suara lirih. Rini berhenti di ambang pintu, mendengarkan samar-samar. "Iya, besok aku coba atur waktunya. Kamu jangan khawatir." Nada suara Jaka terdengar berbeda, lebih lembut daripada biasanya. Rini mengernyit, ingin bertanya, tapi ia memilih mundur perlahan. Ia menaruh syal rajut itu kembali ke dalam laci, lalu masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Malam itu ia sulit tidur. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan. Namun, setiap kali keraguan muncul, ia segera menepisnya. Ia tidak ingin berburuk sangka. Ia hanya berbisik pada dirinya sendiri, "Jaka sibuk. Semua ini demi pekerjaannya. Aku harus sabar." Kesabaran itulah yang terus ia genggam, meski hatinya perlahan mulai terasa sepi. Pagi itu matahari baru saja menembus celah tirai ruang tamu ketika Rini sibuk membereskan ruang rumah. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan lantai keramik berpadu dengan aroma segar kopi yang masih mengepul di meja makan. Hari ini, berbeda dengan biasanya, Jaka masih duduk di kursi ruang makan lebih lama. Kemeja putih yang sudah ia kenakan belum sepenuhnya dirapikan ke dalam celana. Dasi masih menggantung longgar di leher, sementara kedua matanya fokus menatap layar ponselnya. Rini memperhatikan dari jauh. Gerakan Jaka sedikit berbeda, lebih terburu-buru ketika ia mengetik sesuatu. Sesekali Jaka menunduk, sesekali ia tersenyum tipis, lalu buru-buru menyembunyikan ekspresi itu seolah takut ketahuan. Hati Rini langsung diliputi rasa tak nyaman. Ia tak ingin langsung berburuk sangka,
Tetapi perubahan kecil itu cukup membuatnya resah. Selama ini Jaka jarang sekali mengutak-atik ponsel begitu lama saat hendak berangkat kerja. "Mas, sarapannya diminum dulu, nanti keburu dingin," ucap Rini sambil menaruh piring kecil berisi tempe goreng hangat di meja. Jaka terperanjat, lalu buru-buru meletakkan ponselnya telungkup di meja. Iya, Rin. Makasih ya. Tadi aku lagi cek email kerjaan." Rini mengangguk pelan. Ia tersenyum, walau dalam hatinya menyimpan tanda tanya. Ponsel itu, email kerjaan, atau justru pesan dari seseorang yang lain? Ia tak ingin menaruh curiga yang berlebihan. Tapi sejak beberapa waktu terakhir ada hal-hal kecil yang membuat pikirannya dipenuhi dugaan. Setelah sarapan, Jaka bergegas berangkat kerja. Suara pintu yang tertutup terdengar begitu cepat, meninggalkan Rini sendiri di rumah. Ia duduk termenung sejenak di kursi ruang makan, menatap gelas kopi Jaka yang masih tersisa separuh. Ada rasa sepi yang tiba-tiba menyelinap. Dulu, setiap pagi mereka selalu bercakap-cakap lama sebelum Jaka benar-benar keluar rumah. Kini, momen itu semakin jarang terjadi. Rini mencoba mengalihkan pikiran dengan membereskan rumah. Ia menyapu, mengepel, lalu merapikan pakaian yang baru saja diangkat dari jemuran. Saat membuka lemari, ia melihat beberapa kemeja baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Warna-warna cerah, motif garis yang rapi, tampak seperti barang baru. Ia tahu betul Jaka tak pernah membeli pakaian tanpa mengajaknya, atau setidaknya memberitahu. "Sejak kapan Mas beli kemeja ini?" gumam Rini sambil mengelus kainnya. Ia menarik napas dalam, lalu menutup lemari dengan pelan. Sekali lagi, ia mencoba berpikir positif. Mungkin Jaka membelinya saat ada diskon di dekat kantor. Tapi entah kenapa, pikirannya selalu melayang pada kemungkinan lain yang membuat dadanya terasa berat. Siang hari, Rini memutuskan untuk keluar sejenak membeli beberapa kebutuhan dapur. Ia berjalan ke pasar tradisional yang tak jauh dari rumah. Suasana pasar ramai, pedagang sibuk menawarkan dagangan, ibu-ibu berdesakan memilih sayur segar, dan aroma rempah bercampur dengan bau tanah basah. Aktivitas ini biasanya cukup menyenangkan bagi Rini. Namun kali ini pikirannya tetap tak lepas dari sikap Jaka yang aneh. "Rini, lama nggak kelihatan kamu. Apa kabar?" sapa Bu Ratna, salah satu tetangga yang kebetulan juga sedang belanja. "Alhamdulillah baik, Bu," jawab Rini sambil tersenyum. Mereka berbincang sebentar. Bu Ratna sempat menyinggung tentang Jaka yang katanya sering terlihat pulang malam belakangan ini. Rini hanya menanggapi dengan anggukan kecil, tidak ingin memperpanjang obrolan. Setelah belanja, ia buru-buru kembali ke rumah. Sore harinya, Rini memutuskan untuk membereskan dokumen-dokumen keuangan keluarga yang tersimpan di laci meja kerja Jaka. Ia ingin menata ulang agar lebih rapi. Saat membuka laci, matanya langsung tertuju pada beberapa struk transaksi ATM. Jumlahnya cukup besar, dan hampir semuanya diambil dalam sebulan terakhir. Rini mengernyit, mencoba menghitung-hitung. Jumlah pengeluaran ini tidak sesuai dengan apa yang Jaka ceritakan selama ini. "Untuk apa semua ini, Mas?" bisiknya lirih. Ia menutup kembali laci itu dengan hati-hati. Tidak ada yang bisa ia tanyakan langsung tanpa bukti jelas. Ia hanya bisa menyimpan rasa resahnya dalam hati. Menjelang malam, Jaka pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tetapi ia masih sempat membawa sekotak makanan. "Aku bawa martabak, Rin. Tadi ada klien traktir," katanya sambil tersenyum kecil. Rini berusaha menyambut dengan gembira, meski hatinya masih penuh pertanyaan. Mereka makan bersama, berbincang seadanya, lalu Rini membersihkan meja sementara Jaka kembali sibuk dengan ponselnya di ruang tamu. Di kamar, sebelum tidur, Rini berbaring sambil menatap langit-langit. Suara tawa kecil Jaka yang samar terdengar dari ruang tamu membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ia memilih diam. Ia tahu, diamnya ini bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia ingin mengamati lebih jauh. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi, dan apa yang Jaka sembunyikan darinya. Malam semakin larut, dan Rini akhirnya terlelap dengan hati yang masih dihantui rasa curiga. Hari itu matahari bersinar cerah, langit biru tanpa awan. Rini duduk di teras rumah sambil menyiangi tanaman hiasnya. Tangan mungilnya sibuk membersihkan daun yang layu, sementara matanya sesekali melirik ke jalan depan rumah. Ia masih menunggu suara motor Jaka yang biasanya pulang menjelang sore,
Tapi hari ini jam sudah hampir lewat dari biasanya dan belum ada tanda-tanda kepulangannya. Sejak beberapa minggu terakhir, jam pulang Jaka makin sulit ditebak. Kadang lebih cepat, kadang jauh lebih malam dari biasanya. Rini mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa suaminya sedang banyak pekerjaan. Namun setiap kali ponsel Jaka berdering dengan nada pesan masuk, wajah Jaka selalu berubah, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Rini menoleh ke arah meja kecil di ruang tamu. Di atasnya, ponsel Jaka tergeletak begitu saja. Suaminya sempat meninggalkannya di rumah karena terburu-buru berangkat pagi tadi. Rini menatap benda itu lama sekali. Hatinya berdebat keras. Di satu sisi, ia ingin mengetahui isi ponsel itu untuk menghapus semua kecurigaan. Di sisi lain, ia merasa takut akan menemukan sesuatu yang benar-benar menghancurkan hatinya. Akhirnya, dengan tangan bergetar, ia meraih ponsel itu. Layar terkunci dengan pola. Rini menarik napas lega sekaligus kecewa. Jaka jarang sekali menggunakan pola pengaman, tapi kali ini sudah dipasangi. Ada rasa aneh yang membuat jantungnya berdegup kencang. Kenapa sekarang dikunci? Mas? Apa yang kau sembunyikan? Bisiknya lirih. Ia meletakkan kembali ponsel itu ke tempat semula, lalu mencoba menenangkan diri dengan membuat teh hangat. Namun pikiran tentang pola kunci itu terus menghantui kepalanya. Siang harinya, Rini pergi ke minimarket untuk membeli beberapa kebutuhan rumah. Saat ia sedang memilih sabun mandi, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang familiar. Seorang perempuan muda, cantik dengan dandanan rapi, sedang berbincang di depan kasir sambil menenteng beberapa barang. Rini mengernyit. Ia yakin pernah melihat wajah itu sebelumnya, tapi tidak bisa langsung mengingat di mana. Perempuan itu tersenyum ramah pada kasir, lalu keluar dengan langkah anggun. Rini masih berdiri di tempat, mencoba mengingat-ingat. Setelah selesai belanja, ia pun pulang. Sesampainya di rumah, ingatan itu datang begitu saja. Wajah perempuan tadi adalah wajah yang pernah ia lihat secara sekilas di layar ponsel Jaka ketika suaminya buru-buru menutupnya. Nama Dina muncul di benaknya. Jadi, dia Dina? Gumam Rini, matanya menerawang. Malamnya, Jaka pulang lebih larut dari biasanya. Kali ini ia tidak membawa makanan, hanya tubuh yang tampak letih. Maaf ya, Rin, tadi rapatnya molor lagi. Banyak yang harus dibereskan, katanya sambil meletakkan tas kerja di sofa. Rini tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan perasaannya. Ia menyiapkan makan malam meski tahu Jaka sudah makan di luar. Mereka berbincang sebentar tentang hal-hal sepele, lalu Jaka segera masuk kamar. Rini hanya bisa menatap punggungnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Keesokan harinya, saat sedang menjemur pakaian, Rini mendengar dua ibu tetangga berbincang di seberang jalan. Mereka menyebut nama Dina, katanya sering terlihat bersama Jaka di sebuah kafe dekat pusat kota. Rini tertegun, jantungnya berdegup kencang. Ia pura-pura tetap fokus pada jemuran, tapi telinganya menangkap jelas pembicaraan itu. Setelah para tetangga pergi, Rini terduduk di kursi teras. Tangannya menggenggam kain jemuran yang belum sempat ia kaitkan. Perasaannya campur aduk, antara marah, sedih, dan tidak percaya. Ia ingin menanyakan langsung pada Jaka, tetapi lagi-lagi rasa takutnya menahan. Ia ingin punya bukti kuat sebelum benar-benar berhadapan dengan kenyataan. Hari-hari berikutnya, Rini semakin peka terhadap perubahan sikap Jaka. Ia memperhatikan nada suara Jaka ketika menerima telepon, senyum samar yang selalu muncul ketika ada pesan masuk, dan bagaimana suaminya kini lebih sering membawa ponsel ke kamar mandi atau ke dapur, tidak pernah lagi meninggalkannya sembarangan. Semua itu membuat Rini semakin yakin bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan. Namun, di tengah rasa sakit yang mulai tumbuh, Rini memilih untuk tetap tenang di permukaan. Ia masih menjalankan kewajibannya sebagai istri, menyiapkan makanan, menjaga rumah, dan berusaha tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sedang menyiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Malam itu, setelah Jaka tertidur, Rini duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah suaminya. Air matanya jatuh perlahan, tapi ia segera menyekanya. Ia tahu, tangisnya tidak akan mengubah apapun. Yang ia butuhkan adalah kekuatan dan rencana. Karena jika benar semua kecurigaannya, ia tidak akan tinggal diam. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rini bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa.
Nasi goreng sederhana dengan telur dadar hangat ia taruh di meja makan. Sambil menunggu Jaka bangun, ia duduk di kursi, menatap meja yang masih kosong. Tatapannya kosong. Pikirannya melayang pada percakapan tetangga beberapa hari lalu tentang Jaka dan Dina. Saat suara pintu kamar terdengar, Rini segera berdiri. Jaka keluar dengan wajah sedikit lesu. Rambutnya acak-acakan, kemeja kerja masih digantung di lengannya. "Pagi," ucapnya singkat sambil menguap. "Pagi, Mas." "Sarapan sudah siap," jawab Rini sambil mencoba tersenyum. Jaka duduk, meraih piring nasi goreng, lalu makan dalam diam. Tangannya sesekali meraih ponsel yang diletakkan di samping piring. Jari-jarinya lincah membuka layar, menutup lagi, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Rini memperhatikan gerak-gerik itu dengan hati berdesir. Ia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa mengamati, menyimpan setiap detail dalam benaknya. "Mas, akhir-akhir ini sering pulang malam, kerjaan banyak sekali, ya?" Rini akhirnya membuka percakapan. Jaka mengangguk sambil menelan makanannya. "Iya, Rin. Lagi banyak proyek, jadi harus sering lembur. Kamu jangan khawatir, semua untuk masa depan kita." Rini hanya mengangguk pelan. Kata-kata itu terdengar manis, tetapi terasa hambar di telinganya. Ia tahu, alasan pekerjaan itu sudah terlalu sering digunakan. Setelah sarapan, Jaka bergegas mandi dan bersiap berangkat. Saat ia sedang mengancingkan kemejanya di depan cermin, ponselnya berbunyi. Nada pesan singkat terdengar jelas. Rini melirik sekilas, tapi Jaka langsung meraih ponsel itu dengan gerakan cepat. Senyum samar terlukis di bibirnya saat membaca isi pesan. "Siapa, Mas?" tanya Rini mencoba terdengar biasa. "Klien, Rin. Ada yang harus aku temui nanti siang," jawabnya tanpa menoleh. Rini menarik napas panjang, lalu kembali ke dapur pura-pura sibuk merapikan piring. Ia tahu ada yang tidak beres, tetapi ia masih belum punya bukti. Siang harinya, setelah pekerjaan rumah selesai, Rini memutuskan untuk pergi ke pasar lagi. Namun kali ini ia memilih rute berbeda, melewati jalan dekat kafe yang pernah disebut oleh tetangganya. Hatinya berdebar saat melewati depan kafe itu. Dari kejauhan, ia melihat sepasang pria dan wanita duduk berhadapan. Rini tidak bisa melihat jelas wajah mereka, tetapi tubuh pria itu, postur bahunya, cara duduknya, sangat mirip dengan Jaka. Ia berdiri cukup lama di seberang jalan, menatap tanpa berani mendekat. Lalu, ia melihat perempuan di hadapan pria itu. Rambut panjang tergerai, wajah cantik dengan riasan tipis. Rini langsung teringat pada sosok yang ia lihat di minimarket tempo hari. Dina. Tangannya gemetar, matanya terasa panas. Ia segera menunduk, melangkah cepat menjauh. Jantungnya berdegup kencang, seakan seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Ia tidak sanggup melihat lebih lama lagi. Sesampainya di rumah, Rini duduk di kursi ruang tamu dengan tubuh lemas. Pandangannya kosong. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya mengalir. Ia merasa dunianya runtuh perlahan. Suami yang selama ini ia percaya sepenuhnya, ternyata benar menyimpan rahasia besar di belakangnya. Namun di balik tangis itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Rini tahu, ia tidak bisa terus-menerus diam. Ia harus menemukan cara untuk menghadapi semua ini. Bukan dengan amarah, tapi dengan keteguhan. Malamnya, ketika Jaka pulang, Rini menatapnya lama. Senyum Jaka tetap sama. Kata-katanya tetap manis, seolah tidak ada yang terjadi. Rini hanya bisa menunduk, menyembunyikan matanya yang masih sembab. Di ranjang, Rini berpura-pura tidur lebih awal. Ia menunggu sampai Jaka benar-benar lelap, lalu pelan-pelan ia meraih tas kerja suaminya. Tangannya bergetar ketika membuka resletingnya. Di dalamnya, ia menemukan beberapa kertas, struk makan, dan sebuah amplop kecil. Saat ia membukanya, matanya langsung membesar. Di dalamnya ada bukti pembayaran hotel. Rini menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak mengeluarkan suara. Tubuhnya bergetar hebat, matanya berkaca-kaca. Ia meletakkan kembali amplop itu dengan hati-hati, lalu menutup tas. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring dengan mata terbuka, memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Satu hal yang ia tahu pasti, rahasia Jaka dan Dina semakin jelas di depan matanya.
Dan ia harus bersiap menghadapi badai besar yang akan datang. Hari berganti, suasana rumah makin terasa asing bagi Rini. Ia masih menjalankan rutinitas seperti biasa, tetapi hatinya sudah tidak setenang dulu. Setiap kali menyiapkan sarapan atau menata pakaian Jaka, ada rasa getir yang tak bisa ia hilangkan. Pagi itu, Jaka tampak lebih rapi dari biasanya. Kemeja biru tua, celana bahan yang disetrika licin, sepatu hitam yang baru saja dipoles. Wajahnya tampak segar, senyum mengembang, seolah ia hendak pergi ke sebuah acara penting. Rin, aku mungkin gak bisa pulang beberapa hari ke depan. Ada dinas luar kota mendadak, ucapnya sambil merapikan dasinya. Rini terdiam sesaat. Kata-kata itu terasa seperti pukulan telak. Dinas luar kota? Alasan yang paling sering dipakai suaminya belakangan ini. Berapa lama, Mas? Tanyanya dengan suara pelan. Mungkin 3 atau 4 hari. Nanti aku kabari lagi kalau sudah selesai. Jawab Jaka sambil menunduk, memasukkan beberapa pakaian ke koper kecil. Rini hanya menatap koper itu, matanya kosong. Ia ingin berteriak, ingin menanyakan tentang bukti-bukti yang sudah ia temukan, tapi ia menahan diri. Ia tahu waktunya belum tepat. Sebelum berangkat, Jaka sempat mencium kening Rini, seolah semuanya baik-baik saja. Rini hanya membalas dengan senyum tipis. Setelah pintu tertutup, ia duduk lemas di sofa. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan sekadar kesedihan. Ada bara yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Siang harinya, Rini memberanikan diri menghubungi salah satu sahabat lamanya, Santi, yang bekerja di sebuah bank. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Rini bercerita dengan suara bergetar tentang perubahan sikap Jaka, tentang bukti-bukti pengeluaran aneh, hingga tentang perempuan bernama Dina yang ia curigai sebagai orang ketiga. Santi mendengarkan dengan penuh perhatian. Rin, kalau memang kamu sudah curiga, jangan hanya simpan di hati. Kamu harus mulai catat, kumpulkan bukti. Jangan sampai kamu ditinggal begitu saja tanpa tahu apa-apa. Rini mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku takut, San. Takut kalau semua benar. Tapi aku juga nggak mau terus dibohongi. Kalau kamu butuh bantuanku, bilang saja. Aku bisa cek beberapa transaksi rekening Jaka kalau memang ada yang mencurigakan. Ujar Santi dengan nada serius. Hati Rini berdebar. Ia tahu langkah ini berisiko, tapi ia juga sadar bahwa ia harus bersiap menghadapi kenyataan. Beberapa hari kemudian, kabar dari Santi datang. Ia menghubungi Rini lewat telepon dengan suara hati-hati. Rin, aku lihat ada beberapa transaksi dari rekening Jaka. Jumlahnya lumayan besar, sering ditarik di luar kota, dan ada pembayaran rutin ke sebuah rekening atas nama Dina. Tubuh Rini gemetar mendengarnya. Namanya disebut jelas, tidak lagi sekadar bayangan. Dina benar-benar ada dalam kehidupan Jaka, bahkan terhubung dengan uang mereka. Malam itu, Rini tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyum Jaka di foto itu terasa begitu asing dibandingkan dengan Jaka yang sekarang. Hari ketiga, Jaka akhirnya pulang dari dinas luar kota. Rini menunggunya di ruang tamu dengan hati yang sudah penuh luka. Saat Jaka masuk dengan koper di tangan, Rini bisa mencium aroma parfum asing yang menempel di bajunya. Aroma yang bukan miliknya. Capek banget, Rin. Banyak kerjaan, kata Jaka sambil meletakkan koper. Rini hanya mengangguk, menatapnya lama tanpa berkata apa-apa. Dalam hati, ia bersumpah bahwa ia tidak akan terus menjadi korban kebohongan. Ia akan mulai mengambil langkah, diam-diam, perlahan, tapi pasti. Malam itu, ketika Jaka sudah tidur, Rini duduk di meja kerja dengan buku catatan di tangannya. Ia menulis semua hal yang ia tahu. Perubahan sikap Jaka, pengeluaran rekening, bukti hotel, hingga kabar dari Santi. Setiap detail ia tulis rapi, seperti seorang detektif yang sedang menyusun potongan puzzle. Di ujung catatan, ia menuliskan satu kalimat tegas. Jika dia bisa menyembunyikan pernikahan di belakangku, aku akan pastikan dia kehilangan segalanya. Air matanya jatuh di atas kertas itu, bercampur dengan tekad yang semakin kuat. Pagi itu Rini bangun lebih awal dari biasanya. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur. Pikirannya terus berputar, mencoba menyusun segala hal yang ia ketahui tentang Jaka.
Setiap detail yang ia tulis di buku catatannya semakin jelas membentuk gambaran yang menakutkan. Kebohongan Jaka bukan lagi sekadar perselingkuhan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Ia berjalan ke dapur dengan langkah lemah. Tangannya menyalakan kompor, menyiapkan air untuk membuat teh. Tapi kali ini pikirannya bukan pada sarapan, melainkan pada koper Jaka yang masih terletak di sudut kamar. Koper itu ia biarkan tak tersentuh selama 2 hari sejak Jaka pulang dari dinas. Pagi ini, ia merasa waktunya tepat untuk membukanya. Saat Jaka sedang mandi, Rini pelan-pelan membuka koper itu. Matanya langsung menangkap beberapa pakaian rapi, tetapi di antara lipatan baju, ia menemukan sebuah amplop kecil. Tangannya bergetar ketika menariknya keluar. Isinya sebuah undangan pernikahan. Jantung Rini seakan berhenti berdetak. Undangan itu tercetak rapi, dengan nama pengantin pria, Jaka Pratama. Dan di sampingnya, nama seorang perempuan, Dina Ayu Lestari. Tubuh Rini lemas. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Undangan itu bukan sekadar bukti perselingkuhan. Itu adalah bukti bahwa suaminya, pria yang tidur di ranjang yang sama dengannya setiap malam, telah menikah diam-diam dengan perempuan lain. Tangannya gemetar saat ia menutup kembali koper itu, berusaha agar Jaka tidak menyadari apa yang telah ia temukan. Ia berlari ke kamar mandi, berpura-pura sedang mencuci muka saat Jaka keluar. Wajahnya merah karena tangis yang ia sembunyikan. "Rin, kamu nggak apa-apa?" tanya Jaka dengan nada datar. Rini menoleh sambil tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma kecipratan air tadi." Jaka mengangguk, lalu melanjutkan memakai sepatunya. "Aku harus berangkat cepat hari ini, ada rapat penting," katanya sambil meraih tas kerja. Rini hanya mengangguk, menatapnya pergi dengan dada penuh sesak. Begitu pintu tertutup, ia terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Hari itu, Rini tidak pergi kemana-mana. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap undangan yang kini ia simpan di dalam laci kecil. Ia membaca ulang namanya berulang-ulang, seolah ingin memastikan bahwa matanya tidak salah. Tapi kenyataan itu terlalu jelas. Jaka benar-benar sudah menikahi Dina. Siang harinya, Rini memberanikan diri menghubungi Santi. Mereka bertemu lagi di kafe. Dengan tangan gemetar, Rini menunjukkan undangan itu pada sahabatnya. Santi terkejut, matanya membesar. "Ya Allah, Rin, ini beneran? Mas Jaka sudah nikah sama perempuan itu?" Rini mengangguk pelan, air matanya kembali jatuh. "Aku nggak tahu harus gimana, San. Rasanya kayak dunia runtuh di depanku." Santi menggenggam tangan Rini erat. "Kamu harus kuat. Jangan biarkan dia terus mempermainkanmu. Kamu punya hak, Rin. Kamu harus mulai pikirin masa depanmu sendiri. Jangan biarkan semua tabungan dan hidupmu habis buat orang yang gak menghargaimu." Kata-kata itu menusuk hati Rini. Ia tahu, sahabatnya benar. Selama ini ia selalu berusaha menutup mata demi menjaga rumah tangga. Tapi sekarang kebohongan Jaka sudah tak bisa ditutupi lagi. Malamnya, Jaka pulang larut dengan wajah lelah. Ia mencoba bersikap manis, menanyakan kabar Rini, tetapi Rini hanya menjawab singkat. Ia sudah tak sanggup lagi berpura-pura. Di dalam hatinya, ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia menatap suaminya yang sedang sibuk dengan ponselnya di sofa. Senyum samar selalu muncul setiap kali layar ponsel itu menyala. Rini tahu, di balik senyum itu ada Dina. Dan di balik kebohongan itu, ada pengkhianatan yang akan ia balas dengan caranya sendiri. Sebelum tidur, Rini menulis lagi di buku catatannya. Tangannya menorehkan kalimat dengan tegas. "Dia sudah menikah di belakangku. Mulai hari ini, aku yang akan menyusun langkah. Aku akan rebut apa yang selama ini jadi pegangannya. Aku akan pastikan dia dan Dina merasakan hidup tanpa sepeser pun." Air mata jatuh di atas tulisan itu. Tapi kali ini bersama dengan bara tekad yang tak lagi bisa dipadamkan. Rini duduk di ruang tamu rumahnya dengan tatapan kosong menatap meja kayu di depannya. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Suara gemericik air yang menetes dari atap rumah terdengar samar bercampur dengan suara televisi yang menyala namun tak benar-benar ia perhatikan. Pikirannya jauh melayang, mencoba merangkai kembali setiap potongan kejadian beberapa minggu terakhir. Kebohongan Jaka masih menghantam hatinya dengan kuat. Meski ia sudah memutuskan untuk bertahan tegar, luka itu tetap ada.
Semua sikap mesra Jaka selama ini terasa hambar ketika Rini teringat bahwa di balik wajah penuh kasih itu, ada pengkhianatan yang sengaja ditutupi. Ia merasa seolah-olah rumah tangga yang ia bangun penuh perjuangan selama bertahun-tahun ternyata berdiri di atas pondasi rapuh. Pagi itu, telepon rumah berdering. Rini meraih gagang telepon dengan malas, tak ada semangat untuk berbicara dengan siapapun. Namun suara yang muncul di seberang membuatnya menegakkan badan. Bu Rini? Ini dari bank. Kami ingin konfirmasi mengenai rekening atas nama Bapak Jaka. Apakah beliau bisa dihubungi sekarang? Rini menelan ludah. Ia tahu Jaka sedang berada di luar kota, dan lebih dari itu, ia tahu apa yang sedang ia persiapkan. Tidak bisa, Pak. Ada apa ya? Tanyanya tenang. Begini, Bu. Ada transaksi cukup besar yang ditolak karena saldo tidak mencukupi. Apakah Bapak Jaka sedang melakukan transaksi di luar negeri? Degupan jantung Rini semakin keras. Ia pura-pura kebingungan. Wah, saya tidak tahu soal itu, Pak. Tapi kalau memang ditolak, berarti memang saldonya tidak ada, kan? Petugas bank menjawab, betul, Bu. Hanya kami perlu memastikan karena transaksi ini cukup sering dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Rini tersenyum tipis. Hatinya sedikit lega. Rencana yang ia jalankan mulai menunjukkan hasil. Ia sudah lama menyusun strategi sejak mengetahui kebohongan Jaka. Diam-diam, ia mempelajari setiap detail tentang keuangan suaminya, termasuk ATM, tabungan, hingga rekening bisnis kecil-kecilan yang Jaka sembunyikan darinya. Dengan teliti, ia sudah memastikan akses untuk dirinya sendiri, dan perlahan ia menutup satu persatu jalan Jaka untuk membiayai kehidupannya bersama wanita itu. Sejak telepon ditutup, Rini kembali terdiam. Ia tahu, sebentar lagi, Jaka akan merasakan akibat dari perbuatannya. Bukan hanya sekadar pengkhianatan hati, tapi juga pengkhianatan yang akan memukul balik dalam bentuk nyata, kesulitan hidup. Sore harinya, Jaka akhirnya menelepon. Suaranya terdengar panik. Rini, kamu tahu nggak kenapa ATM aku nggak bisa dipakai? Aku sudah coba 3 kali tarik tunai. Selalu gagal. Bahkan untuk bayar hotel pun ditolak. Apa ada masalah sama rekening kita? Rini menarik napas dalam, menahan perasaan yang berkecamuk. Ia sengaja membuat suaranya terdengar biasa saja. Masalah? Mungkin kartunya rusak. Sudah coba ke bank? Aku nggak sempat. Aku di luar kota. Semua biaya aku pakai kartu itu. Ini gimana? Kamu bisa urus nggak? Rini pura-pura panik kecil. Ya sudah, aku coba tanyakan besok ke bank. Tapi kalau memang saldonya kosong, mau bagaimana lagi? Suasana hening sejenak. Rini bisa mendengar Jaka mengumpat pelan. Sial, uang di rekening itu harusnya masih banyak. Jangan bilang kamu yang... Jaka berhenti bicara, suaranya tercekat. Rini tersenyum getir. Yang apa, Mas? Aku? Aku cuma istri yang setia menunggu suami pulang. Kalau ada yang salah dengan keuangan, bukankah seharusnya suami yang bertanggung jawab? Telepon terputus begitu saja. Rini tahu, dari nada suara Jaka, suaminya mulai curiga. Dan itu justru yang ia tunggu. Malam itu, Rini duduk lama di kamar. Ia menatap cermin, melihat bayangan dirinya yang tampak lebih kuat dibanding beberapa bulan lalu. Air mata pernah mengalir deras, tapi kini berganti dengan tekad. Ia bukan lagi Rini yang pasrah. Ia adalah Rini yang tahu bagaimana cara membalas tanpa harus mengotori tangannya. Di sisi lain, Jaka kebingungan. Setelah telepon itu, ia mencoba menghubungi Dina. Gadis itu juga panik. Mas, gimana ini? Aku sudah belanja beberapa barang untuk persiapan rumah tangga kita. Semua pakai kartu dari Mas. Tapi sekarang kok ditolak semua? Kita mau makan pun susah, Mas? Jaka merasa kepalanya pecah. Ia berusaha menghubungi pihak bank dengan nomor pribadinya. Namun tak ada hasil. Semua rekening yang biasa ia akses kini tidak bisa lagi ia gunakan. Bahkan beberapa simpanan kecilnya juga lenyap. Ia mulai menyadari bahwa ada satu tangan yang mengatur semua ini. Dan ia tahu, hanya Rini yang cukup cerdas untuk melakukannya. Keesokan paginya, Rini mendapat kabar dari seorang tetangga dekat yang kebetulan bekerja di hotel tempat Jaka menginap. Bu Rini, saya dengar suaminya semalam ribut dengan resepsionis hotel.
Katanya nggak bisa bayar tagihan kamar. Sampai akhirnya security datang, Bu. Rini mendengarkan kabar itu tanpa ekspresi, hanya mengucapkan terima kasih. Namun di dalam hatinya, ada rasa puas yang tak bisa ia pungkiri. Hari-hari berikutnya, Jaka semakin terdesak. Ia mulai sering menelepon Rini, dari nada memohon hingga marah-marah. Dina yang awalnya selalu tampil percaya diri kini berubah menjadi beban baginya. Wanita itu tak berhenti menuntut, mengeluh tentang kondisi mereka yang semakin sulit. Mas, kamu janji bakal bahagiain aku. Katanya semua bakal terjamin. Tapi lihat sekarang, kita bahkan gak bisa bayar kontrakan. Dina menangis, suaranya melengking. Jaka hanya bisa duduk lesu di pojok kamar kecil yang mereka sewa sementara. Semua janji manis yang ia lontarkan kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Ia menyesal, tapi terlambat. Di sisi lain, Rini semakin mantap dengan langkahnya. Ia mulai menyusun strategi berikutnya. Bukan hanya soal keuangan, tapi juga reputasi. Ia ingin memastikan Jaka merasakan sepenuhnya akibat dari pengkhianatan itu, tanpa perlu ia angkat tangan untuk menyentuhnya langsung. Dan malam itu, ketika Rini menutup tirai jendela kamarnya, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kau memilih jalanmu sendiri, Jaka. Kini rasakan bagaimana rasanya berjalan tanpa sandaran. Pagi itu udara terasa dingin menusuk. Rini bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuka jendela kamar, membiarkan udara segar masuk ke dalam rumahnya yang sunyi. Langkahnya pelan menuju dapur, menyalakan kompor untuk membuat teh hangat. Uap dari teko perlahan naik, memenuhi ruangan dengan aroma yang menenangkan. Namun, di dalam hati Rini, ada badai yang sedang ia kendalikan. Hari-hari terakhir telepon rumah dan ponselnya tak pernah berhenti berdering. Jaka terus-menerus menelepon, kadang dengan suara memohon, kadang dengan kemarahan yang meluap-luap. Rini tidak lagi terguncang. Ia sudah memutuskan, ia hanya akan mendengar, bukan memberi. Sore sebelumnya, Rini menerima pesan suara dari Jaka. Suaranya terdengar parau, penuh frustasi. Rini, tolong, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Dina pun sudah mulai menyalahkanku. Semua uangku hilang. Aku nggak tahu harus bagaimana. Kamu mau apa dariku? Kalau kamu mau cerai, ayo kita cerai. Tapi tolong, kasih aku sedikit saja, supaya aku bisa bertahan. Rini duduk di kursi ruang tamu sambil memutar ulang pesan itu berkali-kali. Ia tahu Jaka sedang berada di titik terendah. Bukan karena ia kehilangan cintanya, melainkan karena ia kehilangan pegangan hidup yang selama ini ia anggap remeh, uang dan kenyamanan. Hari itu, telepon kembali berdering. Rini mengangkat dengan tenang. Rini, suara Jaka serak, nyaris putus asa. Aku diusir dari hotel. Aku nggak punya tempat tinggal. Dina marah-marah terus. Semua temanku menjauh. Aku tahu ini kamu yang bikin, ya kan? Kamu yang ambil semua akses rekeningku. Rini tersenyum tipis, meski hatinya masih terasa getir. Aku nggak ambil apapun, Mas. Aku hanya menjaga apa yang seharusnya menjadi hak keluargaku. Kalau kamu merasa kehilangan, mungkin itu karena kamu sudah menyerahkannya pada orang lain. Jaka terdiam di seberang. Suara sesenggukan samar terdengar, membuat Rini sempat menutup mata. Ada rasa kasihan, tapi ia cepat mengingat kembali semua luka yang pernah ditorehkan. Rini, aku salah. Aku benar-benar salah. Dina bukan seperti yang aku bayangkan. Dia cuma bisa menuntut. Dia nggak ngerti perjuangan. Aku bodoh sudah percaya dia. Aku janji kalau kamu mau terima aku lagi, aku akan berubah. Suara Jaka bergetar, penuh penyesalan. Rini menarik napas panjang. Mas, kamu pikir semua ini sekadar tentang uang? Tentang siapa yang lebih cantik, lebih muda? Ini tentang janji. Kamu pernah janji akan setia. Tapi kamu hancurkan janji itu dengan tanganmu sendiri. Aku bukan Tuhan yang bisa menghapus semua dosa begitu saja. Aku hanya wanita yang punya hati, dan hatiku sudah kamu rusak. Telepon kembali hening. Kali ini cukup lama, hingga akhirnya Jaka berkata lirih. Aku nggak tahu harus kemana lagi, Rini. Aku cuma punya kamu. Tidak, Mas. Kamu punya pilihan. Kamu sudah memilih dulu. Dan sekarang, kamu juga harus menanggung pilihan itu. Jawab Rini tegas,
Lalu ia menutup telepon tanpa ragu. Malam harinya, Dina mengamuk di kamar sempit yang mereka tinggali. Rini mendapat kabar dari seorang kerabat yang tanpa sengaja melihat kejadian itu. Dina membanting barang-barang, menjerit pada Jaka yang duduk lesu di pojok kamar. Kamu bilang kita bakal hidup enak. Kamu bilang semua terjamin. Mana janji kamu? Sekarang aku ikut sengsara begini. Kalau aku tahu begini, lebih baik aku nggak pernah ikut kamu. Dina menjerit, matanya penuh amarah. Jaka hanya bisa menunduk. Semua harga dirinya runtuh. Ia tidak bisa lagi membohongi diri sendiri. Dina hanyalah gundik yang haus kenyamanan, bukan pasangan hidup yang rela berjuang bersama. Di sisi lain, Rini semakin mantap. Ia mulai merapikan berkas-berkas keuangan yang selama ini ia amankan. Ia tahu, cepat atau lambat, Jaka akan benar-benar jatuh. Dan saat itu tiba, ia ingin berdiri tegak, bukan sebagai wanita lemah yang tersakiti, melainkan sebagai wanita yang mampu mengambil kendali. Hari berganti minggu. Kondisi Jaka makin terpuruk. Tabungan habis, teman menjauh, dan Dina akhirnya meninggalkan dia. Rini mendengar kabar itu lewat bisikan tetangga yang kebetulan mengenal salah satu rekan kerja Jaka. Katanya Jaka sekarang sendirian. Bu, Dina kabur, ninggalin dia setelah mereka nggak bisa bayar kontrakan. Kasihan, Bu, ujar tetangganya dengan lirih. Rini hanya tersenyum kecil. Kasihan? Kadang, orang harus merasakan sakitnya dulu supaya sadar. Malam itu, Rini duduk di balkon rumahnya. Hujan kembali turun, menambah sejuk suasana. Ia menatap jauh ke arah jalanan yang basah, membiarkan pikirannya melayang. Ia sadar, kisah rumah tangganya belum benar-benar berakhir. Tapi satu hal yang ia tahu, kini ia bukan lagi wanita yang bisa dengan mudah dipermainkan. Di kejauhan, Jaka tertatih sendirian di jalanan gelap. Wajahnya lusuh, tubuhnya lelah. Ia berjalan tanpa arah, hanya ditemani rasa sesal yang terus menghantui. Dan di setiap langkahnya, ia tahu, keputusannya untuk berkhianat telah menjadikannya miskin, bukan hanya harta, tapi juga cinta, keluarga, dan harga diri. Matahari sore menembus celah jendela ruang tamu, menyinari wajah Rini yang duduk dengan tenang sambil memegang secangkir teh hangat. Di luar rumah, suara anak-anak bermain terdengar samar, memberi nuansa kehidupan yang terus berjalan. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia sudah melewati badai paling besar dalam hidupnya, dan kini ia berdiri tegak tanpa perlu bergantung pada siapapun. Rini tidak lagi menatap masa lalunya dengan air mata. Luka itu ada, bekasnya tidak mungkin hilang. Tapi ia belajar untuk mengubah luka menjadi kekuatan. Ia sadar, dirinya lebih berharga daripada sekadar menjadi istri yang disia-siakan. Ia adalah wanita yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, mampu menjaga dan melindungi apa yang menjadi haknya. Di sudut kota lain, Jaka berjalan tertatih di trotoar yang ramai. Bajunya kusut, wajahnya pucat. Tak ada lagi mobil mewah, kartu ATM, atau wanita yang dulu ia banggakan. Dina sudah lama pergi meninggalkannya, membawa serta sisa barang-barang kecil yang mereka punya. Teman-teman yang dulu mengelilinginya kini menutup pintu. Ia sendirian, miskin, dan tak berdaya. Kadang Jaka berdiri lama di depan rumah Rini. Dari kejauhan, hanya berani menatap. Ia ingin mengetuk pintu, meminta maaf, memohon kesempatan. Namun keberanian itu selalu pupus. Ia tahu, ada jurang yang tak mungkin ia lewati lagi. Jurang yang ia gali sendiri dengan kebohongan dan pengkhianatan. Sementara itu, Rini melangkah ke depan dengan hati yang lebih kuat. Ia mulai mengisi waktunya dengan hal-hal baru, membuka usaha kecil, memperluas pergaulan, bahkan sesekali bepergian keluar kota seorang diri. Hidupnya tidak lagi terikat pada bayang-bayang seorang suami yang ingkar janji. Epilog ini bukan tentang kemenangan Rini atas Jaka. Bukan pula tentang balas dendam yang manis. Ini tentang perjalanan seorang wanita yang menemukan kembali dirinya di tengah pengkhianatan. Tentang keberanian untuk tidak hanya bertahan, tapi juga bangkit dan melangkah lebih jauh. Dan di setiap langkahnya, Rini tahu satu hal. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia sudah belajar bahwa yang paling penting bukan siapa yang menemani, melainkan bagaimana ia bisa berdiri tegak dengan martabat yang utuh.